kota Solo tidak lupa saya menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Karena museum ini letaknya masih di dalam area keraton, saya melalui alun-alun utara. Tiketnya satu, Mas. Makasih. Udah dapat tiketnya. Untuk wisatawan domestik itu 10.000. Ya, dan sekarang kita masuk ke museumnya. Jadi emang kenapa, Mas? Ini sebagai kelengkapan untuk masuk ke objek wisata keraton, karena sebagai objek wisata budaya, Iya. sifatnya untuk menolak bala. Menolak bala ya. Saya pun diajak berkeliling melihat isi bagian dalam museum. Sejumlah ruangan menyimpan benda-benda pusaka keraton hingga alat-alat perlengkapan dapur keraton Solo. Dandangnya sebesar ini. Bisa aja nih Mas ini. Dandang kenceng untuk keluarga besar keraton Solo. Kurang lebih ini bisa masak berapa liter beras? 50 kilogram beras. 50 kilogram beras untuk satu orang. Dan kalau keluarga besarnya Raja Solo itu ada berapa tuh? Pada anaknya Raja Solo yang sebelum punya 42 istri dan 42 istri dan 64 putra putri. Dan kalau untuk masaknya tipasnya harus sebesar ini. Kalau misalnya ini berarti apinya harus besar. Ada juga guci-guci peninggalan dinasti Ming. Ini nih yang paling unik. Saya ditunjukkan piring anti racun yang katanya pemberian Kaisar Jepang. Setelah puas melongok isi dapur pusaka Keraton Solo, saya diajak melihat sisa kejayaan maritim Keraton Surakarta. Kapal Kiai Rojo Molo, kapal dayung raksasa milik Pakubuwono keempat. Konon, patung yang namanya diambil dari legenda raksasa yang tidak bisa mati selama masih di air ini diukir sendiri oleh putra Pakubuwono keempat yang kemudian menjadi Pakubuwono kelima. Bayang nggak besarnya? Dayungnya saja panjangnya 5 meter lebih. Sekarang yang tertinggal cuma ukiran kepala Kiai Rojo Molo saja. Datanya masih berbau amis. Kalau petugas museum lupa memberikan sesaji. Ngeri. Nah, pengunjung juga bisa menyaksikan beragam koleksi senjata Keraton Kasunanan Surakarta. Seperti keluarga asal Jakarta ini. Soalnya selama ini aku membaca Baca lewat buku. jadi pengen lihat benar-benar buku itu seperti apa ya. Bentuknya langsung seperti apa dan mungkin juga ingin mengenal sejarah Iya, kali ya. Nah, yang namanya istana pasti punya kereta kencana. Ini nih, kereta Kiai Gerudo yang disebut sebagai kereta kencana terbesar di Asia Tenggara. Rodanya ini ya Mas. Oh, lihat rodanya hampir lebih tinggi malah Mas. Daripada saya. Kereta dulu dipakai raja saat keraton dipindahkan dari Kartasura ke Surakarta. Hebatnya lagi, kereta ini sudah menggunakan sistem hidrolik loh. Canggih ya. Ternyata Indonesia sudah mengenal sistem hidrolik sejak zaman raja-raja dulu. Sekarang kita jelajahi bagian luar museum. Di halaman tengah ada 2 buah sumur yang diyakini tempat meditasi Pakubuwono ke-9 dengan pujangga besar Ronggo Warsito. Di sini konon Pakubuwono pernah berdoa meminta dikaruniai anak laki-laki yang bisa membawa keraton ke masa kejayaan. Nah, pengunjung juga bisa membasuh muka sekaligus mencicipi airnya yang segar. Seru banget kayaknya ya. Saya juga mau coba airnya ah. Wow, pas banget lagi haus. Tarian perang Laskar Putri di drama Matah Ati menjadi simbol kepahlawanan Rubiah, wanita asal desa Matah di kawasan Melaroh, Solo. Rubiah adalah salah satu panglima perang Raden Mas Said, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegara I.
Perang melawan penjajah Belanda ini berlangsung selama 16 tahun di awal tahun 1700-an dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mangkunegara. Usai perang, Rubiah menjadi istri Pangeran Sambernyowo dan berganti nama menjadi Raden Ayu Matahati. Kita membawakan karakter pada saat Rubiah muda, kemudian dewasa, dan menikah. Jadi memang karakternya dia seorang pemberani juga, ikut mendampingi suami melawan penjajah pada saat itu. Beliau mengajarkan nilai-nilai yang luar biasa bagus dan indah. Dari tulisan sejarah yang tertinggal, beliau tidak hanya saja ahli strategi perang, karena perang gerilya itu inspirasinya dari beliau, yang dimana kemudian Tentara Nasional Indonesia kita menggunakan itu ya. Kedua, dia juga seorang seniman. Drama Matahati ini disutradarai Attila Suryajaya, cucu dari Mangkunegara IV, bekerjasama dengan penata artistik Jai Subiakto. Jelang pentas, Attila selalu mengajak 95 pemain Matahati berziarah ke makam Pangeran Sambernyowo di Astana Mangade. Sebetulnya kalau semuanya saja dari makam-makam ini sebenarnya untuk menghayati perannya masing-masing. Ya sekalian kan setiap makam dan tokoh-tokoh ini kan semua bersejarah, tidak hanya makam. Jadi dulu kekuasaan Raja Mas aja waktu masih berperang melawan Belanda. Selain ke Mangade, ziarah juga dilakukan ke makam Matahati di Gunung Wijil, Wonogiri. Di kawasan inilah daerah gerilya pasukan Pangeran Sambernyowo dan Matahati. Di daerah ini juga ada Sendang Siwani, tempat istirahat pasukan Sambernyowo.